kepercayaan publik sekarang ini berada pada titik terendah yang bisa berimplikasi pada adanya aksi pembangkangan sosial. Dan itu diperlihatkan pada saat saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kebijakan ini berlaku secara resmi mulai tanggal 3 Juli kemarin sampai 20 Juli 2021 ke depan. Sobat sekalian, PPKM darurat sangat jauh berbeda dengan PPKM mikro yang selama ini berlaku. Ini adalah sebuah pilihan bagi pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat menggila, melonjak sangat tajam dan seolah-olah tidak terkendali. Sobat sekalian, akibat PPKM darurat ini, kembali kita semua seolah berada dalam posisi tahanan rumah, atau setidak-tidaknya adalah berada dalam tahanan kota. Kita tidak bisa bergerak begitu bebas kemana saja, tapi semua harus melalui standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Anda boleh keluar rumah kalau ada aktivitas yang sangat mendesak. Bahkan Anda pun sebenarnya hanya bisa keluar, tapi dengan waktu yang sangat tertentu. Sobat sekalian, dengan PPKM darurat ini, Kementerian Agama bahkan sudah menindaklanjuti, melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama bahkan, yang kemudian terbit surat edaran yang menyatakan paling tidak ada 3 kebijakan yang keluar. Setidak-tidaknya 3 kebijakan. Satu adalah kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, sholat Idul Adha ditiadakan atau dilarang di masjid, dilarang di lapangan terbuka. Yang kedua adalah larangan takbir keliling atau takbiran gitu ya, keliling. Semua ini hanya dilakukan dalam rumah. Selain sholat Idul Adha dan takbiran, juga dalam surat edaran ini pun juga diatur berkaitan dengan soal pemotongan hewan kurban. Tentu kita menyadari bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang memukul kita, terutama umat Islam gitu ya. Bahwa sholat Idul Adha itu hanyalah sifatnya sunnah, itu betul, sunnah muakkad gitu ya. Tapi pada posisi tentu berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Dan sudah menjadi tradisi, biasanya kita melakukan adalah di tempat lapangan terbuka. Ada siar di sana yang terbangun di dalamnya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, lagi-lagi adalah sekali lagi sebuah kebijakan yang tentu sangat sulit dan berat bagi kita semua. Sobat sekalian, selain kebijakan Menteri Agama yang berkaitan dengan larangan sholat di lapangan terbuka, sholat Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid untuk daerah-daerah yang khususnya masuk dalam wilayah zona merah atau PPKM darurat, yaitu adalah berada pada wilayah Bali dan Jawa gitu. Jadi PPKM ini, PPKM darurat itu berlaku pada wilayah Jawa dan Bali. Selain Kementerian Agama yang sudah menindaklanjuti kebijakan PPKM ini, juga pada saat bersamaan adalah Kementerian Perhubungan merespon surat edaran dari Satgas gitu ya, Satgas COVID-19 juga sebenarnya menerbitkan namanya surat edaran gitu ya, untuk mengatur transportasi pergerakan, mengatur pergerakan masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh termasuk dalam wilayah Jawa dan Bali. Apa yang ditulis sana? Paling tidak adalah ada 2 hal yang diatur, baik yang melakukan perjalanan maupun yang memfasilitasi. Dalam hal ini yang paling ketat adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, yaitu adalah kalau yang biasa selama ini hanya bermodalkan yaitu adalah pemeriksaan tes, misalnya ada antigen dan macam-macam gitu ya. Sekarang ini selain PCR atau antigen juga ditambah adalah ada dikenal istilah sertifikasi vaksin. Itu yang kemudian diwajibkan bagi warga yang melakukan perjalanan di 2 wilayah tadi. Di luar 2 wilayah tadi ini adalah maka tetap berlaku pada kebijakan yang sudah diterapkan selama ini namanya PPKM Mikro. Sobat sekalian, pergerakan dalam beberapa minggu terakhir ini, pergerakan penyebaran COVID-19 memang sungguh sangat mengkhawatirkan. Grafik begitu sangat melonjak tinggi
seolah-olah menjadi tidak terkendali. COVID kemudian semakin ganas memangsa korban manusia. Bukan hanya itu, selain memangsa korban manusia seolah-olah menjadi hantu yang sangat mendegatkan, pada saat bersamaan seluruh elemen-elemen menjadi porak-poranda. Bahkan sekarang ini kalau kita tahu, secara global bahkan Indonesia sendiri, ekonomi menjadi seret. Porak-poranda. Defisit keuangan kita sudah mencapai pada posisi yang tidak terkendali, yaitu adalah 6%. Jauh melampaui dari batasan normal berdasarkan undang-undang keuangan, yaitu hanya 3%. Walau alam, tapi itu adalah fakta yang terjadi, bahwa COVID sekarang ini, penyebaran COVID itu kemudian terus melonjak tinggi. Bahkan data terakhir berada pada per hari saja korban yang terjangkit virus adalah mencapai pada angka 20.000 per hari. Di luar angka tersebut itu sebenarnya, dan di luar COVID yang biasa terjadi kemarin-kemarin adalah sekarang ini malah ada ditemukan yang namanya adalah varian terbaru yang disebut Delta. Ini adalah varian terbaru yang disebutkan bahwa jauh lebih ganas, penyebarannya jauh lebih cepat, dan terbukti khusus untuk Pulau Jawa dan Bali dinyatakan bahwa hampir semua wilayah ini sudah masuk dalam kategori zona merah. Bahkan sebagian besar dari situ adalah sudah masuk pada kategori zona hitam. Jadi ada kuning, ada orange, ada merah, dan sekarang bahkan sudah masuk pada posisi yang zona hitam. Walau yang jelas memang selain data angka-angka tadi, kita tahu betul bahwa angka per hari ini dan berbagai informasi kita temukan bahwa angka berjatuhan terus bertambah. Bahkan sebenarnya di luar itu, sobat sekalian, beberapa daerah bahkan Kabupaten Bogor saja, Kota Bogor, Wali Kota Bogor, bahkan beberapa hari kemarin sudah mengungkap bahwa Bogor dalam situasi yang sangat genting. Seluruh fasilitas kesehatan sudah over capacity, tidak mampu lagi menampung. Bahkan beberapa harus dibuat dalam sifatnya darurat. Karena ini memang adalah situasi yang emergensi dan semua harus bergerak untuk melakukan perlawanan, tapi walau. Sehingga saya sebutkan tadi bahwa PPKM ini menjadi pilihan pemerintah. Apakah itu tepat? Nanti kita akan bahas. Sobat sekalian, tidak ada informasi yang pasti apa penyebab sampai kemudian lonjakan virus COVID terus kemudian bertambah. Apakah karena ada mudik yang lalu? Saya kira itu mustahil. Dan sekedar mengingat kembali kepada kita semua bahwa bukankah pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin, pada saat liburan panjang gitu ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Dan itu terjadi bahkan 2 minggu terakhir sebelum Lebaran, betul-betul larangan total. Jadi sebenarnya sebelumnya adalah dikenal istilah pembatasan untuk melakukan perjalanan. Lalu kemudian ada larangan total, itu berlaku pada posisi tanggal 6 sampai kemudian 17 Mei. Pada saat itu kemudian betul-betul dibatasi total gitu ya. Terjadi penyekatan di mana-mana, pos-pos dibuat untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap warga yang akan melakukan mudik pada saat itu. Memang betul bahwa ada saja warga pada saat itu yang kemudian berhasil lolos memaksakan diri untuk kemudian mudik ke kampung halaman. Tapi saya kira seperti yang kita bahas juga pernah di channel ini adalah ini bukan murni kesalahan warga semata. Karena pada saat yang bersamaan juga memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang kita sebut inkonsistensi, atau kita sebut pada saat itu adalah akal-akalan larangan mudik. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa pada saat itu, pada saat bersamaan ketika pemerintah membatasi perjalanan larangan mudik kepada warga, termasuk TKI yang ada di luar negeri, warga kita yang ada di luar negeri, bekerja di luar negeri mau nasib, itu dilarang untuk kembali ke Indonesia, atau yang ada di Indonesia sendiri dilarang pulang ke kampung halaman. Tapi fakta pada saat bersamaan juga justru berjubel masuk, dibuka pintu, diberi kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Itu fakta. Dan yang menarik adalah justru pemerintah berdalih ketika masyarakat protes atas kebijakan tersebut, pemerintah hanya berdalih bahwa TKA atau tenaga kerja asing yang masuk adalah sudah melalui prosedur, yakni yang bersangkutan itu sudah memiliki surat hasil rapid test, dan juga pada saat bersamaan karena yang bersangkutan
datang dengan menggunakan pesawat charter. Seolah-olah ada pemahaman yang di masyarakat seolah-olah bahwa COVID itu adalah hanya akan ikut pada pesawat komersil umum gitu ya. Tidak kemudian pada pesawat charteran. Padahal ini adalah sesuatu yang keliru. Publik tidak mempertanyakan apakah mereka TKA itu menggunakan pesawat charteran atau tidak. Yang fakta adalah publik, masyarakat protes bahwa ada kebijakan yang mengusik rasa ketidakadilan karena tenaga kerja asing justru bebas masuk. Dan yang lebih fatal adalah karena justru tenaga asing itu berasal dari Cina yang kita tahu adalah sebagai negara asal muasal pertama ada yang namanya COVID. Sobat sekalian, kita tidak akan membahas lagi persoalan tenaga kerja asing. Dan toh juga memang pemerintah tidak pernah merasa bersalah apalagi minta maaf atas kebijakan itu. Karena memang pemerintah yang membuat kebijakannya. Dan itulah fakta gitu ya. Meskipun juga pada saat bersamaan, sesungguhnya seperti di channel kita pernah bahas, Dr. Sawedi, sosiolog dari Unhas mengingatkan bahwa akibat kebijakan yang kontraproduktif membuat kepercayaan publik sekarang ini berada pada titik terendah yang bisa berimplikasi pada adanya aksi pembangkangan sosial. Dan itu diperlihatkan pada saat larangan mudik di hari Raya Idul Fitri kemarin. Ada 17 juta setidak-tidaknya gitu ya, warga yang berhasil melakukan pembangkangan lalu kemudian bereaksi memaksakan diri untuk kemudian mudik karena melihat kebijakan selama ini yang tidak linear dengan realitas kebijakan di lapangan. Itu yang terjadi. Sobat sekalian, Dr. Sawedi sebenarnya sudah mengingatkan bahwa atas kejadian ini tentu pemerintah harus lebih waspada dan tidak kembali mengulangi membuat kebijakan yang kontraproduktif. Karena bagaimanapun juga kekuatan pemerintah sebenarnya adalah itu berada pada dukungan publik. Sobat sekalian, sekali lagi kita tidak akan membahas ke arah sana soal pembangkangan sosial dan soal tenaga kerja asing. Tapi yang kita akan bahas adalah berkaitan bahwa apapun alasannya, di luar banyaknya ketidakpercayaan publik bahwa sekarang ini data yang terpotret bagi kita semua, korban COVID semakin melonjak tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Ini adalah fakta. Korban terus berjatuhan, rumah sakit semakin penuh. Bahkan sebenarnya WHO beberapa pekan yang lalu sempat mengingatkan Indonesia bahwa Indonesia berada dalam situasi yang sangat kritis dan boleh jadi akan seperti India. Bahkan sekaligus dia mengingatkan bahwa karena India justru yang pernah melonjak tinggi, sekarang mulai melandai. Sehingga diharapkan belajar ke India. Walau-walau. Tapi yang pasti bahwa COVID itu ada. Dan Indonesia sekarang ini pemerintah memilih lagi-lagi adalah kebijakan yang disebut PPKM darurat. Apakah ini tepat? Kita akan lihat. Karena sebenarnya, sobat sekalian, kalau kita ingat saat pertama kali COVID melanda Indonesia di tanggal 2 Maret tahun 2020, tanggal 3 Maret 2020, yang pada saat itu ditemukan adalah pertama kali ditemukan, walau-walau apakah COVID betul masuk nanti pada saat hari itu, tanggal itu yang jelas pertama kali ditemukan ada korban, yaitu pada tanggal 3 Maret tahun 2020 ada 2 warga di Depok yang kemudian dinyatakan terpapar COVID. Pada saat itu kemudian, sobat sekalian, pemerintah akhirnya mengambil keputusan selain menyatakan Indonesia sebagai status darurat bencana non alam dalam hal ini adalah pandemi COVID, meskipun ada banyak yang menyebut terlambat gitu ya. Tapi sudahlah, ini sudah menyatakan sebagai status darurat. Pemerintah juga kemudian membuat sebuah kebijakan yang disebut PSBB, yaitu adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu kita kenal pada saat itu. Pada saat itu kemudian menjadi perdebatan. Bahkan sebelum PSBB ada perdebatan karena ada gagasan untuk menyatakan darurat sipil. Dan itu kita semua tentang. Sekali lagi, sobat sekalian, saya kembali mengingatkan seperti di beberapa edisi di channel ini bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki namanya Undang-Undang Karantina Kesehatan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di sana jelas, tegas, terukur sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan penanganan wabah, termasuk wabah COVID ini sebenarnya, ya. Tapi olah-olah
karena di sana kita tidak mengenal istilah PPKM darurat, gitu ya. Tapi pemerintah lagi-lagi membuat istilah sama ketika perdebatan PSBB. Lalu kemudian tiba-tiba muncul PPKM mikro, gitu ya. Sekarang ini PPKM darurat. Apa yang sebenarnya membedakan antara PPKM mikro, PPKM darurat, PSBB, dan lockdown? Karena ini sebelumnya kita membahas soal berkaitan lockdown, gitu ya. Yang sebenarnya ingat pada saat pertama kali melonjak tinggi virus ini, itu kemudian diskursus terbangun di publik bahwa tidak ada pilihan bagi pemerintah sekarang ini adalah kalau memang serius ingin menghentikan menangani COVID ini, maka pilihannya adalah lockdown. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ambigu, tidak boleh kemudian di sini tegas, di sini karet. Tidak boleh. Karena ini adalah soal pilihan yang kemudian pilihan yang tepat yang ditunggu oleh publik. Dari referensi beberapa negara sebenarnya adalah pilihannya adalah lockdown. Bahkan misalnya di sini kita sudah menjelaskan lockdown itu adalah memang ada dua pilihan. Ada lockdown sebenarnya adalah secara full seperti di Cina, lalu kemudian ada juga yang sifatnya terbatas seperti di Italia dan di Prancis. Orang bisa keluar meninggalkan rumah dalam rangka membeli obat-obatan atau membeli sembako. Kalau di Cina tidak ada sama sekali. Walau di saat perdebatan penyelesaian di lockdown ini sebenarnya memang ada 3 gubernur yang kemudian seolah-olah nyerah, yaitu adalah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat yang Emil, gitu ya. Jawa Tengah yaitu adalah Ganjar Pranowo, lalu kemudian ada DKI Jakarta sendiri adalah Anies, yang kemudian daerah-daerah menyatakan bahwa sepertinya dana atau anggaran kita sudah seret untuk bisa mengatasi kebutuhan kalau ini lockdown. Karena memang sobat sekalian, dalam undang-undang karantina tanggung jawab negara untuk kemudian memenuhi kebutuhan warganya. Jangankan warga, termasuk sebenarnya adalah hewan peliharaan juga ditanggung oleh negara. Sebenarnya bukan persoalan ditanggung jawab untuk kemudian biaya dan macam-macam, tapi ini adalah pilihan, gitu ya, untuk kemudian yang mana lebih tepat. Banyak orang yang kemudian menyatakan bahwa daripada kita mati perlahan-lahan lebih baik jelas sampai berapa bulan kita berpuasa, yang kemudian adalah yang pasti bahwa ada kejelasan untuk progres, gitu ya. Sehingga ini pilihan-pilihan yang harus tepat. Tapi di luar konteks perdebatan soal lockdown, soal PSBB dan PPKM darurat, yang pasti sekarang ini adalah aturannya PPKM darurat. Apa yang membedakan antara PPKM darurat dengan PPKM mikro yang baru saja berlaku sebenarnya kemarin-kemarin? PPKM mikro ini adalah tetap berlaku daerah luar Jawa, gitu ya, yang masuk pada zona-zona yang dikenal zona merah, zona orange, dan hijau, gitu ya. Kita kenal di sana. Sobat sekalian, PPKM mikro kemarin seperti yang kita alami semua sebenarnya adalah ada pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat, tapi paling tidak ada batasan toleransi yang dianggap agak longgar. Makanya pada saat itu kemudian masyarakat sudah mulai agak sedikit fresh, agak segar karena sudah bisa keluar. Bayangin, dari bulan April sampai kemudian habis lebaran hampir setahun kemudian hanya dalam rumah, masyarakat itu kemudian dikungkung betul dalam rumah. Lalu kemudian tiba-tiba ada kebijakan menjadi PPKM mikro, itu kemudian masyarakat mulai merasa agak lega karena sudah bisa keluar menikmati udara segar, gitu ya. Ya, ini saya sebut masyarakat, bukan di pemerintah, karena kalau kita faktanya pemerintah bebas saja itu mah kemana-mana, gitu ya. Mau bukti cek saja di medsos mereka. Kadang beberapa pejabat itu kan membuat di medsos seolah-olah mungkin mereka tidak sadar kalau itu terekam dalam jejak digital apa aktivitas mereka di saat PSBB, gitu ya. Padahal kita tahu ada di sana, dan masyarakat sebenarnya adalah sekali lagi selalu berharap ada patron dari pemerintah atas kebijakan ini. Sobat sekalian, saya kembali menjelaskan bahwa di mikro adalah PPKM mikro itu adalah tetap ada pembatasan, tapi pembatasannya adalah ada ruang gerak yang diberikan untuk kelonggaran. Misalnya, orang sudah bisa pesta, bisa melakukan meeting, bisa melakukan seminar dengan catatan bahwa hanya pembatasan dalam satu ruangan yang misalnya memuat 100 orang, itu hanya bisa masuk sampai 50 orang. Artinya 50%. Orang kerja dalam rumah, orang yang kantoran itu kemudian dinyatakan bahwa 70% itu adalah bekerja di rumah, WFH, dan 30% itu sudah bisa masuk kantor, sip-sipan. Itu bisa jadi artinya aktivitas sudah mulai bergerak. Hal yang sama juga pada saat di pusat perbelanjaan dan macam-macam. Kecuali sekolah tetap tidak dibuka di zona merah. Makanya ada banyak canda
Kalau kita lihat juga di beberapa medsos, sekarang ini ternyata alumni COVID. Jadi ada alumni COVID itu adalah yang lulus di musim COVID, gitu ya. Itu yang terjadi, sobat sekalian. Lalu kemudian tiba-tiba sekarang ini dipilih menjadi pilihannya adalah PPKM darurat yang berlaku tanggal 3 Juli sampai 2020. Apa yang terjadi di sana? Satu adalah pembedanya. Seluruh aktivitas perkantoran itu di 100% dinyatakan harus di rumah. Kecuali yang sifatnya esensial, yaitu adalah misalnya berkaitan dengan kesehatan, obat-obatan yang toko apotek dan macam-macam gitu ya. Di luar itu di rumah. Walau kita akan lihat nanti gitu ya. Yang lain adalah juga soal kegiatan belajar mengajar atau KBM sekolah gitu ya. Yang sebenarnya di saat bulan Juni kemarin itu sekolah-sekolah sudah mengirimi formulir, sudah mulai melakukan observasi kepada orang tua murid persetujuan untuk tatap muka. Jadi wacana pembelajaran tatap muka sebenarnya adalah sudah di planning di bulan Juli bulan ini. Tapi kemudian lagi-lagi fakta PPKM keluar, harapan untuk anak-anak bisa melihat ruang kelas sepertinya itu belum terwujud. Di luar soal KBM juga adalah rumah ibadah. Sekali lagi, rumah ibadah bukan hanya masjid gitu ya, termasuk gereja, pura, macam-macam gitu. Semua itu kemudian dalam wilayah yang masuk wilayah PPKM darurat itu kemudian dinyatakan ditutup sementara waktu. Walau kita berharap sebenarnya adalah semoga COVID ini cepat berlalu dan bisa teratasi gitu. Saya kira itu yang sekalian perbedaan-perbedaannya dari beberapa hal yang perbedaan-perbedaan itu. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa apapun kebijakannya, pilihannya adalah mau PPKM darurat, PSBB, atau lockdown, pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa untuk mengurangi pergerakan atau memutus mata rantai COVID sekarang ini adalah yang dipilih kebijakan bukan lockdown, bukan PSBB, tapi istilahnya adalah PPKM darurat. Apapun istilahnya, ini adalah pilihan pemerintah. Tapi seberapa efektif dari kebijakan itu, sekali lagi, pelajaran dari tahun-tahun kemarin adalah berkaitan pada dua hal. Satu adalah faktor dari pemerintahnya sendiri. Seberapa pemerintah konsisten ketika mengajak masyarakat bertahan dalam rumah, tidak berkeliaran ke sana kemari kalau tidak ada urusan penting, maka kita juga akan melihat seberapa konsisten pemerintah pejabat elit itu juga bertahan dalam rumah. Karena sekali lagi masyarakat selalu melihat pada faktor. Mereka melihat pada ada pembelajaran perilaku dari elit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsistensi dari kebijakan. Pemerintah membatasi pergerakan masyarakatnya, melakukan penyekatan di mana-mana. Yang kita istilahkan adalah ibaratnya berada dalam tahanan rumah atau setidak-tidaknya tahanan kota. Tapi pada saat bersamaan, jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif, memberikan ruang gerak orang yang dari luar justru bebas masuk berkeliaran. Karena itu sama saja menampar muka masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang tidak adil. Dan sekali lagi implikasinya adalah sangat mahal. Karena pada saat yang bersamaan publik akan semakin tidak percaya, bukan hanya ketidakpercayaan kepada pemerintah, tapi publik akan semakin tidak percaya terhadap virus COVID ini. Apalagi sekarang ini kita tidak bisa bantah, masih terlalu banyak orang yang menyatakan bahwa COVID sesungguhnya adalah hanya mainan bisnis, hanya mainan kapital gitu ya. Karena tidak bisa dibantah. Saya selalu menyebut ada adigium istilah-istilah dibangun oleh masyarakat. Apakah ini kebetulan saja? Kenapa pada saat wacana pembelajaran tatap muka ingin dibuka atau mendekati ibadah, itu kemudian COVID menjadi ganas. Tapi pada saat berbicara demokrasi, berbicara pemilu, berbicara pilkada dan pilkades, itu kemudian COVID-nya menjadi hilang. Walau ini adalah tentu pernyataan yang sifatnya tidak benar. Tapi juga pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah tidak boleh membantah serta-merta saja. Tapi yang harus dilakukan pemerintah adalah dua hal saran saya. Pertama adalah terus melakukan sosialisasi, meyakinkan bahwa COVID itu benar ada. Yang kedua adalah tentu selain menerbitkan kebijakan yang tegas dan adil, yang menjadi penting adalah pemerintah harus bersikap adil dan memberikan contoh atas ketaatan, larangan atau aturan itu sendiri. Karena itulah sesungguhnya
cara bagaimana larangan itu bisa lebih efektif.